Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita simak dan dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami pergolakan jiwa oleh karena patah hati, karena kecewa dan merasa ditinggalkan. Kekecewaan dan kepahitan bisa semakin kuat merusak hati kita, apalagi saat kita melakukan hal-hal yang baik tetapi seperti tidak mendapat respon apa-apa, atau malah sebaliknya justru dicemooh dan ditinggalkan sendirian. Tidak jarang juga orang bertanya, mengapa orang baik mengalami nasib buruk, sementara mereka yang berperilaku buruk dan tak jujur tampak selalu mujur, sehat, dan makmur pula. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baiklah sejenak kita merenung. Benarkah demikian? Benarkah orang baik justru sering mengalami nasib buruk, sementara orang-orang yang berperilaku buruk dan tak jujur tampak selalu mujur, sehat, dan makmur?
dalam pikiran sepintas memang demikianlah adanya. Tetapi jika kita semakin merenung dan mendalaminya, sesungguhnya persoalan yang mendasar bukan pada apa yang kita lihat, melainkan bagaimana keadaan hati kita dan mata kita sewaktu melihatnya. Sehingga kesan orang-orang yang berlaku buruk itu terlihat makmur dan selalu mujur. Misalnya, seseorang yang melihat ke langit dan mengatakan hari sedang mendung, padahal dia lupa dia sedang memakai kacamata gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu hanya gambaran tentang bagaimana pengalaman hidup Nabi Elia yang sedang galau dan sampai kepada kekecewaan. Kecewa karena menurutnya apa yang dilakukannya tidak berguna. Kebaikan yang sudah dilakukannya semuanya sia-sia. Ia sudah berjuang membuktikan bahwa dewa-dewa Baal tidak berkuasa atas apapun di dunia ini. Dan sekaligus membuktikan hanya Tuhan Allah lah yang berkuasa di dalam bumi ini. Kisah ini dapat kita baca di dalam pasal 18 kitab 1 Raja-Raja ini, di mana Elia akhirnya membunuh nabi-nabi Baal, dan secara khusus dalam pasal 18 ayat 40 ditulis di sana, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Tetapi karena hal itulah Isabel, istri Raja Ahab, justru berencana membunuh Elia, dan akhirnya Elia ketakutan. Oleh karena ketakutannya atas ancaman Isabel, lebih lanjut dicatat dalam pasal 19 ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan dalam ayat 9 sampai ayat 10 nats khotbah kita dicatat, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Dalam ketakutan dan perasaan yang galau itulah Allah menunjukkan kasih setianya dan pertolongannya kepada Elia. Kalau kita kembali melihat dari ayat 1 pasal 19 ini sampai dengan ayat 18 nats khotbah kita, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lihat sebagai bukti kasih dan pertolongan Tuhan kepada Elia. Yang pertama adalah Allah menyediakan makanan baginya sebagai berkat untuk menguatkan dia secara fisik. Di parade si panganon laho pasuang gogona. Itu dicatat di dalam ayat 8 pasal 19 ini. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagaimana dicatat dalam nats khotbah kita malam hari ini, di mana Tuhan Allah meneguhkan hatinya dengan menyatakan kehadiran dan penyertaannya di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh Elia. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tuhan hadir menyapa Elia dan sekaligus meneguhkan hatinya. Di topot debatai bana, papos rohana, huhut patuduhon padonganyonna tu panurirang Elia. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah memberitahukan arah perjalanan yang harus ditempuh dan apa yang harus dilakukan oleh Elia. Di patuduhon debata adalah sidalananna jala di patuduhon dia nanaing si patupauna.
Ini dicatat di dalam ayat 15 sampai ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Dengan tuntunan dan penguatan dari Tuhan, semangat Elia pulih lagi. Ia bangkit dari ketakutannya. Ia keluar dari persembunyiannya di dalam gua. Bersama Tuhan, ia kembali kepada kehidupan yang bermakna dan penuh arti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pesan nats khotbah ini juga yang menjadi sukacita bagi kita saat ini. Di saat ketakutan, kegalauan, kekhawatiran merasuki hati dan pikiran kita oleh karena penyebaran COVID-19 sampai hari ini. Terlebih dalam minggu-minggu ini kita mendengar informasi dari mass media, jumlah korban terpapar dan meninggal bertambah banyak, membuat hati kita semakin kecut dan was-was. COVID-19 telah menjadi ancaman jiwa dan hidup kita, melebihi ancaman Isabel terhadap Elia. Maka Tuhan yang memberkati Elia, yang menyertai, yang menguatkan dan mencukupkan apa yang perlu dalam hidupnya, Tuhan yang sama juga akan hadir dalam kehidupan kita sekarang. Dia juga akan menyertai, menguatkan dan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Tetapi sebagaimana di awal tadi disebutkan, bagaimana kita menyadari bahwa hal yang mendasar bukan pada apa yang terjadi, apa yang kita lihat dengan mata, yaitu besarnya masalah yang kita hadapi oleh karena COVID-19, atau mungkin juga oleh karena persoalan kehidupan yang lain, melainkan bagaimana keadaan hati kita dan mata kita sewaktu melihatnya. Karena walau bagaimanapun kita sering hanya melihat dengan memakai kacamata kuda, sehingga tidak melihat sesuatu yang akan dapat menolong dan memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam masa-masa tertentu kita akan sama seperti Elia. Ketika Tuhan Allah bertanya seperti dicatat dalam ayat 9 dan ayat 13, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Dan bisa saja kita juga menjawab seperti Elia dalam upaya membenarkan diri, seperti dicatat dalam ayat 10 dan ayat 14. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Sebuah jawaban kekecewaan, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu persoalan kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah Tuhan Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Elia? Naso di boto debatado namasa natusi Elia. Dan pertanyaan itu juga berlaku bagi kita. Apakah Tuhan tidak tahu situasi yang sedang berlangsung? Jawabannya, Tuhan tahu apa yang dikerjakan Elia dan bagaimana keadaannya. Sedetil-detilnya Tuhan tahu. Tetapi pertanyaan Tuhan Allah kepada Elia justru adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan tahu di mana Elia, bagaimana keadaan hatinya. Tuhan tahu betul Elia kecewa dan sekaligus ketakutan. Maka sama seperti Elia, kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama seperti Elia, kita juga harus perlu menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Maka sama seperti yang dialami oleh Elia, Tuhan Allah juga hadir dalam kehidupan kita saat ini dan kita harus menyadarinya. Tuhan hadir menyapa kita untuk tidak bersembunyi di balik ketakutan dan kekhawatiran kita atas keadaan. Jangan bersembunyi seperti Elia yang bersembunyi di dalam gua.
Gua itu adalah simbol dari caranya lari dari kenyataan. Lalu dalam keadaan kita saat ini, apakah kita harus lari dari kenyataan, bersembunyi terus dan sampai kapan? Firman Tuhan mengajak saudara keluar dari persembunyianmu. Hadapi kenyataan dengan sebuah keyakinan Tuhan pasti menyertai dan menguatkan kita semua. Jangan jadikan keadaan ini untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak bekerja dengan alasan COVID. Tidak bergereja dengan alasan COVID. Dan segudang penundaan rencana-rencana lainnya dengan alasan COVID juga. Dalam ketidakberdayaan dan ketakutan kita, kita harus yakin Dia juga akan memberitahukan arah perjalanan yang harus kita tempuh. Dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana Elia yang dituntun dan diarahkan Tuhan Allah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selanjutnya kehadiran Tuhan tidak dapat kita pahami dan kita prediksi. Sebagaimana kita dengarkan dalam nats khotbah ini. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah itu Tuhan hadir menyemangati Elia. Bukan dalam suara yang dahsyat, bukan dalam angin kencang, bukan dalam gempa, bukan dengan cara-cara yang menurut pikiran manusia spektakuler dan luar biasa. Ia hadir dengan caranya sendiri. Tetapi dipastikan Dia juga akan hadir dan akan memotivasi kita untuk keluar dari persoalan kehidupan kita. Memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagian terakhir sebagai perenungan dalam nats khotbah kita malam hari ini, kita juga terkadang merasa kesepian dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Perasaan kesepian ini juga akan sangat melemahkan dan mematahkan semangat kita. Dan kita akan merasa apa yang kita lakukan itu semuanya sia-sia. Sama seperti Elia dalam perjuangannya menentang nabi-nabi Baal, yang akhirnya membuatnya tidak mau berbuat apa-apa lagi dan malah pergi bersembunyi. Tetapi Tuhan berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Sebagaimana dicatat dalam ayat 18. Elia beranggapan hanya satu orang, yaitu dirinya sendiri. Tetapi Tuhan berkata ada 7.000 orang. 1 berbanding 7.000. Tuhan selalu menyediakan dan memberi jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Karenanya mata hati kita harus selalu terbuka pada Tuhan, bukan kepada keadaan dan kepada diri kita sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah menegakkan kepala, melihat ke depan, di mana Tuhan sudah mempersiapkan hal yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan harapkan, supaya kita tidak enggan, tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik. Maka firman Tuhan mengajak kita, yang pertama, percayalah sungguh-sungguh bahwa penyertaan Tuhan tetap berlangsung hingga hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan rohani dan jasmani kita secara utuh. Ia memberi kekuatan jiwa dan juga kekuatan fisik. Yang ketiga, Ia akan menunjukkan arah perjalanan kehidupan yang baik untuk kita jalani dan kita tempuh. Dan yang keempat, Tuhan tidak saja menunjukkan jalan, tetapi Ia akan selalu bersama-sama kita dalam setiap langkah kehidupan kita mencapai kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu malam hari ini yang sungguh-sungguh memotivasi kami supaya kami tetap melihat karya Tuhan di dalam masa-masa sulit kehidupan yang sedang kami lalui. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami dan akan menuntun kami melewati masa-masa sulit ini. Untuk itu Bapa di sorga, bangunkan jiwa kami yang mungkin oleh karena keadaan ini sudah lemah. Firman Tuhan menguatkan kami dan akan memampukan kami untuk hidup yang lebih bergairah. Bapa di sorga, berkatilah pertanggihan-pertanggihan ibadah yang boleh berlangsung malam hari ini di rumah-rumah jemaat-Mu. Engkau hadir menyapa mereka, memberkati mereka dan mendengarkan setiap doa dan kerinduan mereka. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami, kepada satuan gugus tugas, baik TNI, Polri maupun tim medis yang Tuhan pilih melalui pemerintah kami untuk menjadi ujung tombak di dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19. Dan biarlah juga seluruh masyarakat dapat tunduk dan taat, supaya dengan memenuhi protokol kesehatan kami bebas dari teror ketakutan oleh karena penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, berkati seluruh usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Dan melalui itu mereka beroleh rezeki yang baik dari Tuhan, mencukupkan apa yang perlu bagi kebutuhan mereka. Tidak lupa juga kami berdoa buat aktivitas proses belajar mengajar anak-anak kami dan juga lembaga-lembaga sekolah. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kemampuan kepada anak-anak kami untuk menerima pelajaran dan memberikan kemampuan juga serta hikmat kepada guru-guru pengajar dan lembaga sekolah untuk mengajar dan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami dan kiranya doa ini berkenan di hadapan-Mu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.